Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dalam video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai prinsip-prinsip latihan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Trio Febianto, saya sendiri. Yang kedua ada Tio Prendi, dan yang ketiga ada Yuda Satria. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah prinsip latihan. Jadi prinsip latihan ini memiliki peranan penting terhadap aspek fisiologis dan juga psikologis atlet. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Selain itu akan dapat menghindari atlet dari rasa sakit dan timbulnya cedera dalam proses latihan. Dalam setiap kali tatap muka, seluruh prinsip latihan dapat diterapkan secara bersama-sama dan juga saling mendukung. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Jadi prinsip kesiapan ini sendiri adalah materi atau dosis latihan yang harus disesuaikan dengan usia dari olahragawan. Karena usia berkaitan erat dengan kesiapan kondisi fisiologis dan psikologis dari setiap olahragawan. Misalnya usia 6-10 tahun itu hal-hal yang diberikan atau yang disiapkan adalah membangun kemampuan menyenangkan, dan yang ketiga belajar berbagai keterampilan gerak teknik dasar. Karena di usia-usia yang ini itu lebih mudah untuk mencerna dari setiap hal yang diberikan. Begitu juga dengan usia-usia yang berikutnya, dimulai dari usia 11-12 tahun dan sampai berikutnya. Untuk yang kedua adalah prinsip individual. Dalam prinsip individual itu adalah dalam merespon beban latihan untuk setiap olahragawan tentu akan berbeda-beda, sehingga beban latihan dari setiap orang tidak dapat disamakan antara orang yang satu dengan orang lain. Ya, jelas karena itu tadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun dari itu kita harus memiliki salah satu patokan atau pacuan yang harus dicapai oleh setiap olahragawan. Apalagi seorang pelatih harus memiliki targetan yang harus bisa dicapai dengan beberapa metode latihan, sehingga atlet tersebut dapat mencapai dari kemampuan ataupun hal-hal yang harus dicapai oleh seorang atlet tadi. Dan untuk yang ketiga adalah prinsip adaptasi. Nah, prinsip adaptasi ini seolah arah ragawan sudah bisa memiliki efek yang baik terhadap dirinya. Nah, ciri-cirinya sendiri dalam proses adaptasi ini itu semisal dalam tubuh. Nah, dari dalam tubuh ini sudah meningkatnya kemampuan fisiologis yang ditandai dengan membaiknya sistem pernapasan, fungsi jantung, paru, sirkulasi, dan volume darah. Yang kedua itu meningkatnya kemampuan fisik, yaitu kekuatan otot, ketahanan, dan juga power dari setiap olahragawan. Yang ketiga itu ligamen, tulang, tendon, dan hubungan jaringan otot lainnya itu menjadi lebih kuat. Nah, jadi dalam adaptasi ini seorang olahragawan itu sudah memiliki efek ataupun sudah adanya pencapaian ataupun hal yang telah timbul di dalam diri seorang olahragawan. Nah, untuk yang ke D itu ada prinsip beban latihan. Nah, prinsip beban latihan ini harus melampaui atau mencapai di atas ambang batas atau ambang rangsangan. Sebab beban yang terlalu berat mengakibatkan ketidakmampuan diadaptasi oleh tubuh yang bisa menyebabkan cedera ataupun kegagalan di dalam atlet. Dan sedangkan untuk beban yang terlalu ringan itu tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan fisik, sehingga beban latihan harus memenuhi prinsip moderat. Untuk itu pembebanan dilakukan secara progresif dan diubah sesuai dengan tingkat perubahan atlet. Jadi seiring dengan perkembangannya atlet, seiring dengan meningkatnya kemampuan atlet, beban latihan harus diberikan lebih ke atas lagi sesuai dengan kemampuan ataupun beban atlet tadi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Tio Pendi dan juga Yuda Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pendi, NIM 18086220. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya prinsip-prinsip latihan. Baik, saya melanjutkan dengan yang E prinsip progresif atau peningkatan.
Artinya dalam pelaksanaan proses latihan dilakukan dari yang mudah yang ke sulit, yang sederhana yang ke komplik, yang umum ke yang khusus, dari keseluruhan. Dalam penerapan prinsip harus dilakukan secara bertahap, cermat, kontinu, dan tepat. Artinya setiap tujuan latihan memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat diadaptasikan oleh tubuh seorang atlet. Setelah jangka waktu adaptasi tercapai, maka beban latihan harus ditingkatkan lagi. Itulah yang dimaksud dengan tingkat atau prinsip progresif atau peningkatan. Yang selanjutnya F, prinsip spesifikasi. Setiap bentuk latihan harus sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Antara lain spesifikasi ada 4 poin. Yang pertama spesifikasi kebutuhan energi, yang kedua spesifikasi bentuk dan model latihan, yang ketiga spesifikasi ciri gerak dan kelompok otot yang digunakan, 4 waktu periodisasi latihan. Yang selanjutnya yang G, prinsip variasi. Adapun prinsip variasi program latihan yang baik harus disusun secara variasi agar latihan tersebut tidak membosankan. Adapun komponen yang perlu untuk memvariasikan latihan menurut Martel 1990 adalah 1. Kerja dan istirahat. Yang kedua, latihan berat ringan, dari yang mudah yang ke sulit, yang dari kuantitas dan kualitas. Itulah cara beberapa komponen prinsip variasi. H, prinsip pemanasan. Di sini maksudnya prinsip pemanasan. Dalam melakukan olahraga sebelum melakukan olahraga kita harus melakukan pemanasan untuk mempersiapkan fisik psikis atlet memasuki latihan inti, dan diharapkan atlet dalam memasukkan latihan inti dapat terhindar dari cedera. Itulah dari saya beberapa prinsip latihan. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Kembali ke moderator. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Satria, NIM 18086316. Baik, di sini saya akan melanjutkan makalah prinsip-prinsip latihan. Yang di poin I, prinsip latihan jangka panjang atau long time training. Prestasi olahraga tidak dapat dicapai secara instan. Untuk mencapai prestasi terbaik diperlukan waktu yang lama. Pengaruh beban latihan tidak dapat diadaptasi oleh tubuh secara mendadak, tetapi memerlukan waktu dan harus bertahap serta kontinu. Pencapaian prestasi maksimal harus didukung dengan kemampuan dan keterampilan gerak. Persiapan proses latihan harus teratur, intensif, dan progresif, membutuhkan waktu antara 4-10 tahun. Oleh karena itu, latihan jangka waktu panjang selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan anak, peletakan gerak, serta strategi pembelajaran. Yang J, prinsip berkebalikan atau reversibility. Artinya, bila atlet berhenti dari latihan dalam waktu tertentu, bahkan dalam waktu yang lama, maka kualitas organ tubuhnya akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Sebab proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil dari latihan akan menurun bahkan hilang. Yang K, prinsip tidak berlebihan atau
moderat. Keberhasilan latihan jangka panjang sangat ditentukan pembebanan yang tidak berlebihan. Artinya, pembebanan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, pertumbuhan, dan perkembangan atlet, sehingga beban latihan yang diberikan benar-benar tepat. Yang L, prinsip sistematik. Prinsip atlet sifatnya labil dan sementara, sehingga prinsip ini berkaitan dengan ukuran atau dosis pembebanan dan skala prioritas sasaran latihan. Skala prioritas latihan berhubungan dengan urutan sarana dan materi latihan utama yang disesuaikan dengan periodisasi latihan.